Yo, WhatsApp, kembali lagi di channelnya Adirian. Sorry banget nih, gue baru bikin konten video baru lagi ya kan. Gue baru balik ke channel YouTube gue ini dikarenakan berhubung gue terdapat beberapa masalah ya kan, dan juga gue kan di sini masih sekolah ya kan, gue masih nyiapin ulangan, tugas dan sebagainya lah ya kan. Itu membuat gue vakum untuk sementara waktu dari channel YouTube gue. Dan di sini gue sadar subscriber YouTube gue itu masih kecil, yang seharusnya dimana dalam fase itu gue harus semangat semangat banget dalam membuat konten ya kan. Nah, di sini gue mencoba untuk serius lagi dalam membuat konten YouTube, yang nantinya setiap minggunya gue akan upload video sekali. Kalau gue ada waktu, mungkin gue bisa 2 kali seminggu, dalam seminggu ya kan. Konten gue ini nantinya bakal gue isi mengenai hal-hal yang berbau horor lah ya kan, creepy. Itu emang gue suka banget tuh kalau udah ngebahas yang namanya konten-konten begituan. Makanya gue beralih untuk membuat konten seperti ini. Dan ada juga tuh video gue yang beberapa video sebelumnya gue juga pernah bikin konten ginian. Jadi kalau buat kalian nih yang baru banget mengunjungi channel gua, kuy lah ya kan, kuy subscribe channel gua sekarang juga ya kan. Buat yang udah lama nih, like juga ya kan, share ke teman kalian. Mungkin teman kalian itu butuh asupan creepy dari gua ya kan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kan kita masuk ke videonya. Di video kali ini sih gue simple banget ya kan, nggak milih konten-konten yang berat gitu ya, nggak ribet, karena nantinya gue akan kesusahan sendiri dalam riset ya kan. Jadi gue telah berpikir gue akan membahas hal mengerikan yang terjadi pada saat perang dunia kedua. Jadi yang pertama itu ada tentara Jepang yang menjadi kanibal. Jadi saat menjelang perang dunia kedua tuh, tentara Jepang di Shichijima, Singapura, dan New Guinea mulai memakan para tawanan perang yang ditangkap. Mereka melakukannya itu tuh bukan karena kelaparan atau terdesak oleh sekutu. Mereka melakukannya hanya untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Beberapa tentara Jepang bahkan mengatakan kalau jeroan manusia itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh mereka. Mereka pun melakukan praktik kanibalisme dalam sebuah pesta sake, yang dimana sake itu merupakan semacam minuman keras ya kan, minuman ya kan, yang ya dalam Jepang itulah. Terkadang para tentara Jepang ini hanya akan memotong tubuh tawanan yang sudah meninggal, namun mereka juga sering memotong tubuh para tawanan yang masih hidup. Yang kedua nih, ada misteri balon udara L8. Pada tahun 1942, balon udara L8 milik Angkatan Laut Amerika lepas landas dari Treasure Island Bay Area dalam misi mengamati kapal selam musuh. Beberapa jam kemudian, L8 mendarat ke tanah dan bertabrakan dengan sebuah rumah di Delray City, California. Seperti dilansir di Storynet, semua yang ada di dalam balon udara itu masih berada pada tempatnya. Tidak ada peralatan darurat yang digunakan. Namun nih, ya kan, dua krunya itu yang menaikinya menghilang dan tidak pernah ditemukan sejak saat itu. Kisah tentang pesawat hantu. Pada saat setelah Perang Dunia II berakhir, banyak orang yang mengaku telah melihat pesawat hantu. Dikatakan kalau pesawat tempur ini akan muncul di langit, kemudian menghilang tanpa jejak. Ada satu cerita yang membuat beberapa orang ketakutan.
yang terjadi setelah setahun peristiwa pemboman Pearl Harbor. Pearl Harbor gimana tuh bacanya? Tolong koreksi di kolom komentar. Jadi pada saat itu tentara Amerika melihat sebuah pesawat yang mendekati wilayah mereka. Jadi mereka pun itu mengirim beberapa pilot untuk menyelidikinya. Namun ketika kembali, sang pilot itu mengatakan kalau ia telah melihat sebuah pesawat tempur Amerika, tempatnya P-40, yang terlihat seperti telah melewati mereka. Menurut pengakuan mereka, pesawat itu telah dipenuhi lubang, rodanya pendaratannya pun hilang, dan pilotnya berdarah-darah. Kemudian pesawat itu jatuh begitu saja. Ketika mereka turun untuk memeriksanya, mereka hanya menemukan pesawatnya saja, tanpa ada pilot di dalamnya. Gimana tuh? Masih mau lanjut lagi di video gue ini? Makanya like sebanyak-banyak, cuy, share teman-teman kalian ya, biar channel gue berkembang. Jangan lupa juga subscribe, oke? Lanjut. Misteri SS Alkimos. Ya, jadi SS Alkimos ini tuh awalnya digunakan oleh Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Kapal itu kemudian dijual ke Norwegia yang mereka gunakan untuk transportasi senjata pada tahun 1944. Salah satu awaknya membunuh seorang operator radio bernama Maude E. Steen. Kemudian ia menembak dirinya sendiri. Pihak Norwegia sendiri ini menutupi insiden tersebut dan mengklaim kalau tembakan musuhlah yang telah membunuh Steen. Setelah peristiwa ini, SS Alkimos dijual ke perusahaan pelayaran Yunani. Namun, berbagai insiden aneh dan tidak dapat dijelaskan terus terjadi setelahnya. Pada tahun 1963, SS Alkimos bertabrakan dengan terumbu karang di lepas pantai Australia. Kapal itu pun ditarik ke Fremantle untuk diperbaiki, tapi terbakar. Nah, ketika berada di sana, kapal itu pun diderek untuk dibawa ke Hong Kong. Namun, tak lama setelahnya, tali dereknya pun putus. Perusahaan derek tidak bisa melepaskannya, jadi mereka meninggalkan seorang penjaga di atas kapal. Anehnya lagi, ya kan, saat penjaga itu merasakan banyak hal aneh di dalamnya nih, termasuk hawa orang yang marah dan juga suara ketukan serta langkah kaki di atas kapal. Setelah bertahun-tahun, beberapa perusahaan mencoba untuk memakai SS Alkimos. Namun, setiap kali digunakan, hal-hal buruk selalu menimpa awaknya. Akhirnya, kapal itu ditinggalkan dan dibiarkan tenggelam ke dalam laut. Lalu yang kelima, ada kisah itu Nazi dan ilmu gaibnya. Jadi seorang mantan prajurit Angkatan Laut Amerika menceritakan pengalamannya yang mengerikan saat dia bertugas di kapal tongkang di Norfolk pada tahun 1999. Karena dia sangat menyukai Perang Dunia II, temannya pun memberikannya sebuah buku tentang Nazi yang berusaha menemukan dan menggunakan berbagai artefak okultisme selama Perang Dunia II. Dia kemudian membaca tentang tombak Longinus, sebuah tombak yang digunakan oleh prajurit Romawi bernama Longinus itu untuk menusuk tubuh Yesus Kristus. Selama penyaliban, mitos mengatakan bahwa siapapun yang memiliki tombak itu akan memiliki kekuatan seperti dewa. Suatu malam, dia membaca buku itu sebelum pergi tidur. Di tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang lambat dan berat melalui ranjangnya. Kemudian, sebuah langkah kaki melewatinya bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk tubuhnya.
Keesokan harinya ia mengembalikan buku itu kepada temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Temannya pun menertawakannya. Tapi beberapa minggu kemudian dia mengalami hal yang sama persis dengan lalu. Yang keenam sekaligus terakhir, yaitu hantu Sandakan, Death March. Pada tahun 1945, pasukan sekutu mulai menekan tentara Jepang agar keluar dari Kalimantan. Alih-alih menyerahkan tawanan Jepang, tentara Jepang ini malah memaksa ribuan tawanan sekutu untuk berjalan dari kamp tahanan, yaitu dari kamp tahanan perang Sandakan ke Ranau. Hanya dalam waktu sebulan, 2.345 tawanan mati, hanya 6 orang yang selamat ternyata. Nah, pada tahun 2010 ini, Mayor John Tulloch menelusuri kembali sebagian dari rute tur mematikan ini. Mengutip dari Daily Mail, Tulloch mengemudi di sepanjang jalur yang dilalui para tentara sekutu sambil mengambil lusinan foto. Saat melakukan pengecekan, ia terkejut karena melihat sosok tentara bungkuk di salah satu fotonya. Mayor Tulloch mengatakan kalau penampakan itu adalah sebuah ilusi yang tercipta dari handuk yang berada di dashboard mobil. Terlepas dari penjelasan logisnya untuk foto itu, Tulloch tidak menganggap itu sebagai kebetulan semata. Ia mengatakan kalau dirinya itu mencoba berpikir sesaat setelah melihat foto itu. Tulloch pun menunjukkan foto itu ke orang lain. Beberapa menganggapnya luar biasa, sedangkan yang lain menolak untuk melihatnya karena terlihat sangat menakutkan. Ya guys, jadi itu tadi rangkaian hal-hal yang mengerikan yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Gimana? Mengerikan bukan? Jadi tungguin konten-konten gue selanjutnya yang lebih wow lagi ya kan. Gue akan cari bahan ya kan. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel gue ya kan. Kalian juga boleh untuk saran mengenai konten apa sih yang akan gue bahas selanjutnya ya kan. Kali aja itu akan gue bawain di konten ini, di video selanjutnya. See you to next video. Bye bye.